Bayangkan ini, Anda sudah berbaring, tapi setiap kali menarik napas, dada Anda berbunyi. Anda batuk tapi tidak keluar apa-apa. Paru-paru terasa berat, seperti dilapisi. Ini bukan batuk biasa. Ini tanda paru-paru Anda tidak bisa membersihkan lendir sendiri lagi. Dan warna dahak Anda sebenarnya sedang memberitahu apa yang sedang terjadi di dalam paru-paru Anda. Bayangkan ini sebentar, malam hari. Anda sudah berbaring di tempat tidur. Lampu sudah mati. Tubuh lelah dan Anda hanya ingin tidur. Tapi setiap kali menarik napas, ada suara bergelembung di dada. Paru-paru terasa berat seperti dilapisi lem. Anda batuk, tidak keluar apa-apa. Batuk lagi lebih keras. Tenggorokan terasa perih panas seperti terkelupas. Namun lendir itu masih ada. Lengket, menempel, menghalangi oksigen Anda. Ini bukan sekadar dahak biasa. Sebagai dokter, saya sudah terlalu sering melihat kondisi ini. Banyak pasien saya datang ke IGD di Jakarta, Surabaya, hingga Yogyakarta dengan satu kalimat yang sama, "Dok, saya kira cuma batuk biasa." Ini akan terjadi pada Anda. Jika Anda tidak membuat video, apapun lakukan ini, dan lakukan hal yang sama dengan Anda. Jika Anda ingin melakukan hal ini, Anda harus melakukan hal yang sama dengan yang Anda lakukan. Anda tidak dapat melakukan ini dengan benar. Menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, infeksi saluran pernapasan bawah dan pneumonia masih menjadi salah satu penyebab utama rawat inap dan kematian, terutama pada usia di atas 40 tahun dan pada perokok pasif maupun aktif. Masalahnya bukan batuknya. Masalahnya adalah lendir yang tidak keluar. Lendir yang tertahan di paru-paru bukan sesuatu yang netral. Jika tidak terdrainase, ia menjadi lingkungan sempurna bagi bakteri dan virus. Sebuah hotel bintang 5 bagi infeksi oportunistik dari bronkitis kronis hingga pneumonia berat. Dan kesalahan paling fatal adalah mengabaikan sinyal awal tubuh. Halo, saya Dr. Siti Rahmawati. Di video ini, saya akan membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam paru-paru Anda sebelum kondisi ini memaksa Anda bernapas dengan bantuan alat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu menjelaskan satu hal yang sangat penting. Saya Dr. Siti Rahmawati. Selama bertahun-tahun saya bekerja dengan pasien yang datang dengan keluhan yang sama, batuk berdahak, yang tidak kunjung sembuh, dada terasa penuh, napas pendek, dan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Video ini bukan untuk menggantikan dokter Anda. Dan di sini tidak ada obat ajaib. Saya tidak menjual produk apapun. Apa yang akan saya jelaskan kepada Anda adalah ilmu biologi dan biokimia klinis diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa Anda pahami dan terapkan di rumah dengan aman. Jika Anda mengalami sesak napas berat, batuk, darah, nyeri dada tajam, atau demam tinggi yang tidak turun, hentikan video ini dan segera cari bantuan medis profesional. Namun jika Anda sedang berjuang dengan lendir yang lengket di dada, batuk berulang di malam hari, atau perasaan paru-paru tidak bersih setiap pagi, maka video ini bisa menjadi titik balik pemahaman Anda. Tetaplah menonton sampai akhir karena saya akan mengungkap 3 jenis makanan spesifik yang secara ilmiah terbukti membantu mengencerkan dan mengeluarkan lendir, mengajarkan Anda cara membaca warna dahak, sebuah kode biologis yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan yang paling penting, saya akan memperingatkan Anda tentang satu jenis makanan terlihat sehat yang tanpa disadari mengubah lendir Anda menjadi seperti semen di dalam paru-paru. Jika kesehatan Anda berharga, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang. Channel ini dibuat untuk orang-orang yang ingin memahami tubuhnya sendiri, bukan hanya menelan informasi setengah-setengah. Sekarang mari kita mulai dari dasar. Untuk mengalahkan musuh, Anda harus memahaminya terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang disebut lendir? Untuk bisa mengatasi masalah ini, kita harus meluruskan satu kesalahpahaman besar. Banyak orang menganggap lendir atau dahak adalah musuh. Sesuatu yang kotor, menjijikkan, dan harus dibuang secepat mungkin. Padahal secara biologis, lendir adalah garis pertahanan pertama tubuh Anda. Faktanya, tubuh manusia yang sehat secara alami memproduksi hampir 1 liter lendir setiap hari, bahkan ketika Anda tidak sedang sakit. Anda tidak salah dengar, 1 liter setiap hari. Lendir ini tersusun dari air, garam mineral, dan protein khusus yang disebut mucin. Protein mucin inilah yang membentuk struktur seperti gel lengket yang melapisi saluran pernapasan Anda dari hidung hingga ke paru-paru. Bayangkan lendir ini seperti karpet berjalan yang lengket, debu, asap rokok, virus, bakteri, bahkan partikel polusi di Jakarta atau kota besar lainnya, semuanya akan menempel di lendir ini. Namun, lendir tidak bekerja sendirian. Saluran pernapasan Anda dipenuhi oleh rambut-rambut mikroskopis yang disebut silia.
Silia ini bergerak secara ritmis ribuan kali per menit mendorong lendir yang sudah menangkap kotoran ke arah tenggorokan. Di sana lendir ini akan Anda telan tanpa sadar atau Anda keluarkan saat batuk ringan. Proses canggih ini disebut mucociliary clearance, sistem pembersih otomatis paru-paru Anda. Sebagai gambaran, betapa kuatnya sistem ini, kecepatan bersin manusia bisa mencapai lebih dari 150 km per jam. Tubuh Anda adalah mesin pertahanan biologis yang luar biasa. Masalahnya bukan pada lendirnya. Masalahnya muncul ketika sistem ini berhenti bekerja dengan baik, dan disitulah segalanya mulai berubah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Jika lendir adalah sistem pertahanan, maka pertanyaan pentingnya adalah, kapan dan mengapa sistem ini gagal? Jawabannya hampir selalu sama peradangan. Ketika tubuh Anda diserang oleh virus flu atau infeksi saluran pernapasan, asap rokok termasuk perokok pasif, polusi udara kota besar atau reaksi alergi yang berulang lapisan saluran napas akan mengalami inflamasi kronis. Dalam kondisi ini sel-sel khusus yang disebut goblet cells panik. Alih-alih memproduksi lendir dalam jumlah normal, sel-sel ini mengalami hiperplasia, mereka membesar dan memproduksi lendir secara berlebihan. Masalahnya, lendir yang dihasilkan bukan lagi lendir sehat. Komposisi kimianya berubah. Di dalamnya terkumpul sel-sel imun yang mati, sisa jaringan yang rusak, protein inflamasi, dan enzim pertahanan tubuh. Semua ini membuat lendir menjadi lebih kental, lebih lengket, dan jauh lebih elastis seperti lem industri. Dalam kondisi normal, silia mampu mendorong lendir keluar. Namun lendir patologis ini terlalu berat, silia yang seharusnya bergerak ribuan kali per menit menjadi lumpuh. Karpet berjalan berhenti, dan ketika lendir berhenti bergerak, ia mengendap. Inilah yang Anda rasakan sebagai dada terasa penuh, napas pendek, bunyi grok-grok saat bernapas, dan batuk yang tidak pernah benar-benar membersihkan paru-paru. Lendir yang stagnan ini mulai membusuk secara biologis. Ia berubah dari pelindung menjadi tempat berkembang biak ideal bagi bakteri dan virus. Inilah titik di mana batuk biasa bisa berubah menjadi bronkitis kronis, bahkan pneumonia. Namun ada satu kabar baik. Tubuh Anda selalu meninggalkan petunjuk tentang apa yang sedang terjadi di dalam paru-paru Anda. Petunjuk itu terlihat jelas dari warna dahak yang Anda keluarkan. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan ingat kembali. Pernahkah Anda memperhatikan warna dahak Anda saat sakit? Apakah bening atau putih kuning, hijau atau bahkan kecoklatan? Saya ingin Anda menuliskannya di kolom komentar sekarang. Banyak orang menganggap warna dahak hanyalah detail kecil. Padahal bagi kami di dunia medis, warna lendir adalah bahasa langsung dari sistem imun Anda. Tubuh Anda sebenarnya sedang berbicara. Masalahnya, sebagian besar orang tidak pernah diajari cara mendengarkannya. Dan inilah alasan mengapa saya meminta Anda untuk berkomentar. Pertama, karena dengan menuliskan pengalaman Anda mulai lebih sadar terhadap kondisi tubuh sendiri. Kedua, komentar Anda membantu algoritma YouTube menyebarkan video ini ke lebih banyak orang yang mungkin sedang berjuang sendirian dengan batuk dan sesak napas. Percayalah, Anda tidak sendirian. Di bagian selanjutnya, saya akan menguraikan satu persatu arti warna dahak tersebut secara ilmiah. Mengapa dahak hijau tidak selalu berarti infeksi bakteri? Mengapa ada warna yang tidak memerlukan antibiotik? Dan mengapa ada satu warna tertentu yang merupakan sinyal bahaya serius dan tidak boleh Anda abaikan walau satu hari pun? Dan setelah itu, kita akan masuk ke solusi pertama. Saya akan memperkenalkan makanan nomor 1, sebuah akar pedas sederhana yang memiliki senyawa aktif mampu mengaktifkan kembali silia yang lumpuh dan memecah ikatan lengket lendir di paru-paru Anda. Pastikan Anda tetap menonton karena sebelum saya mengungkap makanan terpenting tersebut, saya juga akan memperingatkan Anda tentang kombinasi sarapan yang tanpa sadar dilakukan oleh lebih dari 90% orang dan justru memperburuk kondisi saluran napas mereka setiap pagi. Kita lanjutkan. Sekarang mari kita mulai menerjemahkan bahasa tubuh Anda. Warna dahak tidak muncul secara kebetulan. Ini adalah hasil dari reaksi kimia dan biologis yang sangat spesifik di dalam sistem imun Anda. Dan memahami perbedaannya bisa membuat Anda lebih tenang saat tidak perlu panik dan lebih waspada saat benar-benar harus bertindak cepat. Dahak bening atau putih. Ini adalah kondisi yang paling sering ditemui, biasanya menandakan awal infeksi virus seperti flu, reaksi alergi atau iritasi ringan pada saluran napas. Tubuh Anda sedang berusaha membilas iritan keluar. Jika volumenya meningkat tetapi tidak disertai demam tinggi atau nyeri, dada fokus utama Anda seharusnya adalah hidrasi yang cukup dan istirahat. Pada tahap ini, paru-paru Anda masih bekerja dengan baik. Dahak kuning atau hijau ini
adalah bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang langsung berpikir hijau berarti bakteri. Saya butuh antibiotik. Itu tidak selalu benar. Warna kuning atau hijau bukan berasal dari bakteri itu sendiri, melainkan dari sel-sel pertahanan tubuh Anda, khususnya neutrofil. Ketika neutrofil mati setelah melawan infeksi mereka, melepaskan enzim bernama myeloperoxidase yang mengandung zat besi dan memiliki pigmen hijau pekat. Artinya apa? Artinya sistem imun Anda sedang berperang habis-habisan. Dalam banyak kasus kondisi ini masih bisa pulih tanpa antibiotik asal tubuh Anda, didukung dengan nutrisi yang tepat, cairan yang cukup, dan pengurangan peradangan. Dahak merah atau merah muda pink, terutama berbusa, perhatikan bagian ini dengan sangat serius. Warna ini menandakan adanya darah, kadang bisa berasal dari iritasi ringan akibat batuk yang terlalu keras, namun juga bisa menjadi tanda edema paru, infeksi berat, atau penyakit serius seperti tuberkulosis. Jika warna ini bertahan lebih dari 24 jam, disertai nyeri dada, atau sesak napas, hentikan video ini, dan segera temui dokter. Ini bukan area untuk eksperimen alami. Dahak kokelat atau hitam paling sering ditemukan pada perokok aktif, mantan perokok, atau orang yang terpapar polusi berat. Warna ini berasal dari partikel tar dan polutan yang berusaha dikeluarkan paru-paru Anda. Ini adalah tanda bahwa paru-paru Anda bekerja ekstra keras. Sekarang Anda sudah tahu masalahnya di mana. Dan untuk menghilangkan musuh, kita tidak hanya perlu mengetahui warnanya, tetapi juga alat yang tepat untuk membersihkannya. Di bagian berikutnya, saya akan memperkenalkan makanan nomor 1 yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun dan secara ilmiah terbukti membantu melunakkan, mengencerkan, dan mengeluarkan lendir dari paru-paru. Kita mulai dengan yang paling sederhana, namun sering digunakan dengan cara yang salah. Makanan pertama dalam daftar ini bukan obat modern, bukan pil, bukan sirup kimia. Ini adalah salah satu alat farmakologis alami tertua dalam sejarah manusia. Kita bicara tentang jahe, namun saya perlu meluruskan satu hal penting, tidak semua cara menggunakan jahe itu efektif. Bahkan banyak orang memakainya dengan cara yang hampir tidak ada manfaatnya untuk paru-paru. Dari sudut pandang fitoterapi klinis, jahe bekerja melalui 2 senyawa bioaktif utama, gingerol dan shogaol. Mengapa ini penting untuk dahak? Pertama, jahe adalah anti-inflamasi yang kuat. Senyawa gingerol terbukti mampu menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu molekul yang memicu peradangan. Ketika peradangan di saluran napas menurun, tubuh Anda akan memproduksi lendir baru dalam jumlah yang lebih sedikit. Ini langkah pertama untuk menghentikan masalah dari akarnya. Kedua, dan ini bagian yang jarang dibahas, jahe memiliki efek termogenik dan ekspektoran. Artinya jahe sedikit meningkatkan suhu tubuh dan sirkulasi darah. Efek ini membantu mengencerkan struktur lendir yang kental, memecah ikatan lengket yang membuat dahak seperti lem. Dengan kata lain, jahe membantu mengaktifkan kembali silia yang sebelumnya lumpuh dan memungkinkan mereka mendorong lendir keluar dengan lebih efektif. Namun saya sering melihat kesalahan yang sama. Banyak orang menggunakan jahe bubuk kemasan, mencampurnya dengan gula berlebihan, atau hanya menaburkannya sedikit di makanan. Secara klinis itu hampir tidak memberikan efek mukolitik. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat maksimal, jahe harus digunakan dalam bentuk segar. Tips kecil tapi penting, jangan kupas jahe dengan pisau. Gunakan sendok kecil untuk mengerok kulitnya. Dengan cara ini, Anda tidak membuang bagian paling kaya, gingerol. Cara konsumsi yang paling efektif adalah infus hangat. Rebus 3 hingga 4 irisan jahe segar dalam air selama sekitar 10 menit. Matikan api, lalu tambahkan perasan setengah lemon dan 1 sendok makan madu murni. Madu bukan hanya untuk rasa. Ia bertindak sebagai demulsen, membentuk lapisan pelindung di tenggorokan yang teriritasi, sementara jahe bekerja lebih dalam di paru-paru. Minumlah ini 2 kali sehari dan idealnya dalam kondisi hangat. Namun saya harus jujur kepada Anda, tidak ada gunanya minum jahe setiap hari jika keesokan paginya Anda masih melakukan kesalahan paling umum yang justru membuat lendir Anda semakin kental. Dan kesalahan itu sering terjadi saat sarapan. Tubuh manusia adalah mesin penyembuh diri yang luar biasa. Paru-paru Anda cungvai. Dalam banyak kasus yang Anda butuhkan bukan obat yang lebih kuat, tetapi berhenti menghambat proses alami tubuh, vacungcop cono alat yang tepat. Hentikan sementara produk susu ketika sedang batuk. Dukung paru-paru Anda dengan kehangatan dari jahe, kekuatan sulfur dari bawang, va enzim aktif dari nanas segar. Jika video ini membantu Anda memahami tubuh sendiri dengan lebih baik, saya minta satu hal kecil yang berdampak besar.
Klik like, bagikan video ini kepada orang yang sudah berminggu-minggu batuk, dan subscribe channel ini. Di sini kita tidak mengejar sensasi. Kita membangun komunitas orang-orang yang sadar kesehatan dan paham tubuhnya sendiri. Jaga napas Anda, karena setiap napas adalah hidup.